Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau install ulang CPU ya. Tapi belum tahu ini speknya apa. Kita cek saja bareng-bareng. Pencet delete untuk masuk ke BIOSnya. Biasanya nanti di BIOSnya ada ya. Oh, ASRock. ASRock mereknya. Oke, ini dia. Terbaca ya. ASRock H110 strip HDV dengan prosesor Core i5 6500. Kemudian RAM-nya 16 ya, 8 GB, totalnya 16 GB. Kemudian di sini ada boot priority-nya, ada SSD 120 GB, kemudian flash disk SanDisk, kemudian ada flash disk UEFI SanDisk, artinya ini dia bisa baca GPT sama MBR. Oke, kalau sekarang ini CPU temperaturnya 51,5 derajat ya. Motherboardnya 42 derajat, kemudian voltasenya 1,056. Oke, jadi ini adalah tampilannya EZ modenya, BIOSnya. Kalau mau masuk ke BIOS seperti biasa, kalau Asus pencetnya F7 ya, dia masuk ke advanced mode namanya. Advanced mode itu bentar ya, saya lihatkan itu advanced mode. Ternyata ASRock ini tekannya F6. Oke, sekarang sudah kita ada di advanced mode. Oke, sebelum saya informasikan dulu, tadi saya sudah cek harddisknya ya. Harddisknya itu MBR. Jadi saya buat bootable-nya juga menggunakan Rufus yang MBR ya. Jadi kalau mau membuat bootable di Rufus lah dulu harddisknya tipe MBR atau GPT. Kalau bingung lihat video saya sebelumnya itu ya. Oke, sekarang yang di bagian sini tidak perlu ada diganti. Kemudian jamnya kebetulan sebenarnya tanggal 16 sekarang jam setengah 2 malam, 1.40 malam, tidak perlu saya ganti. Dan yang tadi masih bisa masuk ke Windows. Kalau masih bisa masuk ke Windows itu biasanya hanya perlu ganti jam dan tanggal, kemudian kita langsung ke menu boot ya. Yang ini tidak usah diutak-atik ya, karena masih bisa masuk ke Windows. Tapi kalau mau lihat dulu tidak masalah ya. Di main tadi hanya butuh ganti jam saja ya. Kemudian di sini tidak perlu, ini tidak perlu, di sini tidak perlu, di sini tidak perlu, di sini secure bootnya ini disable. Jadi kalau misalnya ini harddisk masih kosong, tidak bisa masuk ke Windows, insecure bootnya ini bisa di disable dulu ya. Kalau misalnya harddisknya kosong, kebetulan tadi harddisknya masih bisa masuk ke Windows, artinya normal, maka ini artinya sudah pernah diinstal ya, artinya BIOSnya pun sudah pernah disetting biasanya. Bagi yang belum pernah diinstal atau baru rakit ini ya, di disable saja. Jadi yang menu lain ini tidak perlu, hanya perlu main tadi itu pun hanya jam ini tadi ya. Kemudian di security ini disable ya, ini sekarang di boot. Oke, jadi begini nih, bentar ya, kita cek dulu coba menu boot sampai bawah ada tidak. Nih, TSM compatibility mode. Jadi waktu tadi ya, kebetulan dia memang pakai MBR, jadi tidak perlu saya utak-atik sebenarnya. Tapi bagi yang harddisknya kosong dan buat di Rufusnya pakai MBR ya, maka ini di CSM compatibility dibuka dulu. Ini pastikan enable ya, enable, dan ini boleh legacy only kalau menggunakan MBR. Nah, sedangkan kalau dia menggunakan GPT ini pakai UEFI only ya, artinya ya, biasanya tumben ini biasanya ada pilihannya legacy support biasanya. Ini legacy only ya. Sekarang kita coba cek lagi ke atas, tidak. Oke, saya ulangi lagi di bagian sini, bagian CSM nya nih. Kalau menggunakan MBR harus wajib enable ya.
Kalau dia menggunakan GPT atau UEFI, ini biasanya sih mati dianya. Saya coba disable dulu. Tuh, biasanya dia mati. Kemudian yang di sini, oh tidak ada ya. Oke, ini saya enablekan lagi. Nah, jadi nanti kalau menggunakan yang GPT, kemudian ini kondisinya seperti ini, maka yang legacy only-nya semuanya diubah menjadi UEFI only ya, UEFI only, semuanya diubah menjadi UEFI only. Nah, jadi agar nanti bisa boot ke flash disk-nya. Flash disk-nya juga pastikan flash disk yang GPT. Nah, kebetulan ini tadi hard disk-nya MBR. Jadi saya buat di Rufus juga MBR, dan sini tidak ada yang saya utak-atik ya, seperti tadi MBR pakainya yang legacy. Nah, kemudian kita ke bagian atas ini. Nah, di sini nih. Boot option satunya itu harus pastikan pakai SanDisk ya. Karena saya tadi pakai MBR, dianya itu yang SanDisk biasa. Kalau GPT dia yang USB SanDisk. Enter saja, kita pilih yang USB SanDisk. Oke. Ini saja yang perlu diutak-atik, yang lain tidak perlu. Di dalam ini ada dua hard disk, satu hard disk yang ini 120 GB SSD, yang satunya lagi nanti 1 tera. Kita lihat bareng-bareng ya, jangan sampai salah. Oke, settingannya sudah cukup sebenarnya. Jadi sekarang kita F10 biasanya, save dan exit. Oke, yes. Kita tunggu saja itu. Kalau benar settingannya, saya langsung masuk ke proses install ulang ya. Kalau settingannya dan Windows-nya yang ini tekan sembarang saja ya. Nah, jadi dianya masuk nanti harusnya nih ke menu setting untuk install ulang. Itu hanya bisa masuk ketika hard disk dan bootable-nya sesuai ya. Misalnya hard disknya GPT, buatlah bootable Rufusnya GPT. Kalau hard disknya MBR, bootable Rufusnya MBR. Kalau tidak sesuai tidak bisa ya. Biarpun diutak-atik di BIOS tetap tidak bisa biasanya. Oke, kita coba cek dulu. Oke, ada garisnya tengah-tengah, ini pilih English. Nah, yang ini biasa ya, kita pilih Indonesia saja. Next, install now. Sampai sini kan sebenarnya sudah sama saja install ulangnya. Dan sekali lagi biasanya saya tekankan di bagian partisi. Partisi ini jangan sampai salah hapus. Ini accept, di next, ini yang bawah advance. Nah, di sini nih. Ini 1 tera ini data ya, jadi jangan salah hapus. C-nya biasanya memang di sini ya, di bawah sistem reserve ini biasanya ini kok ada ini juga ya, apakah dia habis, ingat ini dia habis aktivasi Windows-nya, jadi dia mungkin buat seperti ini. Jadi Windows-nya ini kondisinya Windows Ori ya, dia habis ngebeli lisensi. Oke, jadi C-nya itu memang biasanya di bawah sistem reserve ini C. Kalau ini tidak ada, dia langsung new volume, jadi new volume to D. Biasanya sih seperti itu. Jadi kalau install ulang jangan salah hapus di sini. Dan kalau untuk hard disk kosong waktu membuat partisi, selesai membuat partisi jangan lupa misalnya partisi terakhirnya ini D, waktu mau install ulang klik lagi ke sini C, baru di next ya. Jadi biar tidak salah, install ulang tetap di C. Oke, ini saya mau hapus C-nya saja, D-nya tidak, jadi ini saya hapus. Yang ini juga saya hapus ya, bukan saya format, bukan. Saya biasanya saya hapus, saya tidak pakai format biasanya. Oke, kecuali ini jangan ya, data orang bisa bahaya. Tanya kita apply, oke, kita cek tuh sistem reserve. Nah, kan sebenarnya seperti ini biasanya kalau OM tadi tidak muncul ya. OM tadi habis aktivasi Windows itu. Nih, langsung ini C, langsung D. Nah, seperti ini memang sebetulnya untuk MBR. Beda kalau GPT. Sistem sendiri, bawahnya reserve, bawahnya baru partition berapa ya, itu baru C-nya. Oke, klik sini, jangan di sini, ini data hilang nanti ketika ke sini. Kita next. Oke, proses install ulang ya.
Ini 10 menit dari awal tadi proses start ulang berjalan. Jadi untuk teman-teman insya ulangnya sama saja sih sebenarnya dengan yang lain-lain ya. Untuk prosesnya tidak ada beda, hanya prosesnya di BIOSnya saja. Nanti ini saja juga kita tinggal nunggu sebenarnya sampai masuk ke desktop, tapi mungkin tidak akan saya selesaikan ya ini karena sama saja dengan proses install lainnya. Saya hanya menjelaskan tujuan utamanya di Windows tadi. Ini walaupun installnya seperti yang cepat nih. 6, 7, cepat juga. Kita selesaikan saja ya. Maaf saya berubah pikiran. Ngelihatnya itu kenceng seperti ini. Kita selesaikan saja. Kira-kira berapa menit? Ini baru 55 detik loh. 20% itu. Kita tunggu saja. Kira-kira dari mulai di gambar ini tadi kan menit ke 10 ya. Kira-kira berapa menit? Ditunggu saja teman-teman.
Oke, itu Indonesia di yes lagi, skip. I don't have internet, continue with image setup. Maafnya hujan, ini lagi hujan deras. Memang seharian panas, ternyata hujan deras. Ini I don't have lagi. Ini continue gitu, kita kasih nama ya, sesuaikan, terserah, sesuai selera saja. Saya next lagi. Set. Oke, kita tunggu saja dia masuk ke Windows, ke desktop. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah selesai install ulangnya. Jadi dari habis partisi next install ulang ke sini hanya 9 menit 30 detik ya. Total waktu dari dinyalakan ini kurang lebih 20 menit saja. Cepat jadi ya. Oke, untuk install ulang motherboard CPU yang ASRock seri tadi H110 tadi, seperti ini settingan BIOSnya. Jadi kalau teman-teman ketemu ASRock yang BIOS-nya sama seperti tadi, bisa diikutin cara ini mungkin ya. Bisa jadi H110 mungkin yang ke atas mungkin nanti sama, mungkin BIOS-nya tapi bisa juga beda. Kalau ketemu yang sama, bisa ikutin cara yang ada di video ini. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.